Bismillah, Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Basoka, bahas materi dan soal fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika dengan judul Kinematika Gerak dengan Analisis Vektor. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan. Yang pertama akan dijelaskan yaitu komponen-komponen vektor. Besaran-besaran vektor biasanya dianalisis dalam bentuk grafik pada sumbu X dan Y. Berikut grafiknya. Nah, X dinyatakan sebagai komponen vektor pada sumbu X dan Y dinyatakan sebagai komponen vektor pada sumbu Y. Lalu, resultan dari kedua vektor tersebut dinyatakan dengan R. Sudut yang dihasilkan antara R dan X sangat ditentukan oleh panjang kedua vektor. Perpanjangan dari vektor X dan dari vektor Y akan bertemu di satu titik. Nah, di titik itulah hasil atau resultan dari kedua vektor tersebut. Nilai vektor X dan vektor Y dapat ditentukan dengan fungsi trigonometri, di mana X sama dengan R cos alpha dan Y sama dengan R sin alpha. Sedangkan resultannya dapat ditentukan dengan persamaan Pitagoras, yaitu R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu arahnya dapat ditentukan dengan fungsi trigonometri juga, yaitu tan alfa sama dengan Y per X. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang kedua, posisi dan perpindahan. Posisi. Posisi merupakan kedudukan benda terhadap titik acuan, disimbolkan dengan R kecil. Lalu, perpindahan merupakan perubahan posisi benda dari titik acuannya. Jadi dia berpindah dari titik acuannya tersebut. Jika dia tetap berada atau kembali ke titik acuannya tersebut, maka benda tersebut tidak dinyatakan berpindah. Posisi dapat ditentukan dengan vektor-vektor satuan. Pada sumbu X ditulis dengan huruf I, dan pada sumbu Y ditulis dengan huruf J. Dan resultannya dapat ditentukan dengan persamaan Pitagoras. Untuk resultan semua sama ya, menggunakan persamaan Pitagoras. Perpindahan dapat dirumuskan dengan selisih antara posisi awal dan posisi akhir. Atau dalam vektor-vektor satuannya yaitu delta R sama dengan delta XI ditambah delta Y J. Dan resultan perpindahan yaitu, ingat pakai persamaan Pitagoras. Dengan arah perpindahannya yaitu tan alfa sama dengan delta Y per delta X. Selanjutnya grafik perpindahan. Grafik ini memudahkan kita untuk menentukan perpindahan tanpa harus mencari resultannya. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu. Jika kecepatannya konstan, maka perpindahannya dapat dicari atau ditentukan dengan mencari luas persegi panjang di bawah garis ini ya. Selanjutnya, jika kecepatannya dipercepat, maka perpindahannya dapat ditentukan dengan mencari luas bangun di bawah grafik. Nah, karena bangun ini seperti segitiga, maka luasnya dapat ditentukan dengan rumus luas segitiga. Grafik selanjutnya, jika kecepatannya diperlambat. Ya, ini sama ya perbedaannya, kalau dipercepat dia naik, kalau diperlambat dia turun. Untuk mencari nilai perpindahannya, bisa dicari juga dengan luas di bawah garis, karena garisnya berbentuk segitiga, maka dicari dengan rumus luas segitiga. Next, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata dapat dirumuskan dengan V sama dengan delta R per delta T. Jika dirumuskan dalam bentuk vektor satuan, maka V sama dengan Vxi ditambah Vyj. Lalu resultannya V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dan arah kecepatannya yaitu tan alfa sama dengan Vy per Vx. Ya, ini semua pakai fungsi trigonometri. Ini semua pakai fungsi trigonometri, tan, sin, dan cos. Oke.
Kalau cos berarti cos alfanya sama dengan X per R. Untuk sin, pakainya karena berseberangan, maka nilai sin alfanya sama dengan Y per R. Gitu ya. Selanjutnya, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan rata-rata dengan waktu yang mendekati 0. Jadi hampir 0 ya waktunya. Dirumuskan dengan V sama dengan limit T mendekati 0 dari kecepatan rata-rata. Atau turunan pertama dari posisi. V sama dengan R turunan pertama dari posisi sama dengan dr per dt. Ini fungsi diferensiasi ya. Kan ada integral, ada turunan. Nah, ini turunan. Nama lainnya itu diferensiasi. Nah, ini untuk mengingat kembali cara menurunkan. Jika R-nya sama dengan X pangkat N, maka turunan pertama dari R sama dengan N-nya ini turun ya, dikali X, kemudian N-nya ini pangkatnya ya, dikurangin dengan 1 karena dia turun sekali ya, begitu. Selanjutnya, percepatan rata-rata dan sesaat. Percepatan rata-rata dirumuskan dengan A sama dengan delta V per delta T, atau dalam vektor satuannya A sama dengan AXI ditambah AYJ, dan resultannya sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Lalu arahnya tan alfa sama dengan AY per AX. Next, percepatan sesaat. Percepatan sesaat ini merupakan turunan pertama fungsi kecepatan atau turunan kedua fungsi posisi. Dirumuskan dengan A sama dengan limit delta T mendekati 0 dari percepatan rata-ratanya. Atau A sama dengan V sekali sama dengan turunan R 2 kali. Untuk mengingat kembali, jika diturunkan untuk yang kedua kalinya, maka dari turunan pertama kita turunkan lagi. Si pangkatnya ini turun ke depan, ya, pangkatnya kan N-1. Kemudian pangkat N dikurangi 2. Pangkatnya turun 2. Nah, seperti itu penjelasan materi dari kinematika gerak dengan analisis vektor. Ada contoh soal nih. Tentukan fungsi kecepatan dan percepatan dari fungsi R sama dengan 3R kuadrat dikurang 4R ditambah 5. Berapa ya? Kita jawab bareng-bareng ya. Oke, jadi turunan pertama dari R yaitu, kita lihat ini. Untuk menurunkan R yang pertama, R ini sebagai X, pangkatnya 2, berarti N-nya sama dengan 2. Kalau diturunkan, maka N-nya maju ke depan ya, berarti 2-nya maju ke depan. 2-nya maju ke depan, di depan 3 nih, di sini ya. Lalu N-nya dikurang 1. Nah, 2 dikurang 1. Sekarang yang 4 R pangkat 1. Ini kan pangkatnya 1 ya. Jadi R ini dia pangkat 1. Karena pangkat 1, satunya maju ke depan. Ini di sini. Lalu satunya dikurangin 1. Udah habis. Sekarang ditambah 5. Nah, 5 ini R pangkat 0 ya. Kalau R pangkat 0, sama 0-nya maju ke depan. Tapi 0 ini nggak bisa dikurangin lagi. Jadi udah habis. Selesai. Gitu. Terus kita hitung. 2 kali 3, 6. R pangkat berapa nih? 2 dikurang 1. 1 ya, berarti R pangkat 1 sama dengan R dikurang 1 dikali 4, 4. R pangkat berapa ini? 1 dikurang 1, 0. R pangkat 0 sama dengan nilainya 1. Berarti 1 dikali 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 ditambah 0 kali 5. 0 ya. Jadi nggak usah ditulis. Jadi nilai kecepatannya sama dengan 6R dikurang 4 meter per second. Sekarang fungsi percepatannya. Berarti turunan kedua dari vektor posisi. Kan turunan pertamanya jadi fungsi kecepatan. 6R dikurang 4. Kita turunin lagi yang kedua.
6R ini diturunin. R-nya pangkat 1 ya. Satunya maju ke depan. Lalu satunya dikurang 1. Dikurang. Ini sama. 4 ini sebenarnya ada R pangkat 0. Jadi 0-nya maju ke depan. Kemudian R pangkat 0 dikurang 1, nggak bisa ya, habis. Lalu hasilnya yaitu 1 dikali, ini ada R-nya harusnya. 6 dikali R pangkat 1 minus 1. 1 dikurang 1, 0 ya. Jadi R pangkat 0 itu 1. 1 dikali 6 dikali 1, 6. Dikurang 0 kali 4, 0. Jadi hasilnya percepatannya itu sama dengan 6 meter per second kuadrat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum.